Nah, aku gak mau bahas Comika. Bagus, ya. Betul. Karena di politik emang gak ada uangnya kecuali lu mendapat jabatan. Ya. Kecuali ngebuzzer. Kecuali ya. Detektif Conan. Sama. Gokil. Gue Conan banget gue. Conan banget. Terus apa Karakter lagi? favorit siapa? Gue merasa pamannya itu, gue favorit gue paman. Paman Kogoro. Iya, maksudnya gue paman Kogoro itu. Aku sampai udah nontonin hal-hal tolol di TikTok gitu. Kayak aku nonton sejam tuh nonton bapak-bapak main game PS1. Ngapain? Bapak-bapak main CTR loh. Kalau Jakarta Book Party itu masih kayak setelah baca, kamu disuruh cerita kamu baca apa. Oh ya, tapi itu menarik. Yang lebih hening lagi ada yang namanya Silent Book Club. Ya udah dateng baca sendiri, terus udah pulang di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Seru kan? Nah ini seru tapi aku dapat lu komedinya. Film Armageddon itu tuh kalau nggak salah dari Wahyu. Maksudnya di sana juga dijawab bahwa ada Bruce Willis. Wow. Di Armageddon-nya ada Bruce Willis. Ya, ada Bruce Willis di Armageddon. Maksudku. Iya bener. Iya ada Ben Affleck. Agak kaget tadi. Agak kaget. Filmnya itu loh ada Bruce Willis maksudku. Iya. Seingatku ada Bruce Willis. Apa yang terjadi hari ini? Ya sebenarnya sudah ada di penggambarannya ada di Wahyu tadi, ada di Wahyu. Nah, gue nggak tahu kalau versi Al-Qur'annya ada juga. Nanti bisa munculin lah ya. Ya. Meet the People with Gian Luigi and Rian Fardi. And action. Ya, kembali di Meet the People bareng sama gua Gian dan kali ini gue ditemani dengan Adit MKM. Halo teman-teman. MKM itu apa sih? Monkey Man. Serius sumpah. Monkey Man. Sumpah. Asal-usul namanya dari mana? Asal-usulnya dari waktu SD itu aku sering dipanggil monyet sama teman-teman aku. Terus kebetulan juga waktu SD aku lagi sering-seringnya main Pepsi Man atau Pepsi Man gitu. Oh, Pepsi Man. Nah, terus akhirnya kayak aku mengkombinasikan kedua hal itu aja. Terus waktu SMP sampai SMA orang taunya aku itu, SMA aku pernah bikin blog juga, blogku kasih nama itu. Terus akhirnya waktu join ke Stand Up Malang. Wis, Malang ya. Stand Up Indo Malang. Temennya lanang nih. Bodoh amat kalau mau internal. Apa sih bodoh amat, tidak peduli saya, Anda tidak tahu ya. Adit coba bang, cari di Instagram. Nanti gue jelasin dikit. Malang ya. Tapi itu satu senior saya kan Lanang Edan itu. Lanang Edan. Jadi kan waktu itu kan kayak, kamu daftar open mic, namamu siapa? Ya udahlah Adit MKM gitu. Karena dari situ. Oke, buat kalian bertanya Adit ini siapa? Biasanya di sini yang duduk ini kan awalnya Meet the Politician. Ganti nama jadi Meet the People. Karena Anda udah gak mau ngeritik rezim lagi katanya. Karena saya bagian dari rezim. Enggak. Karena bukan tahun politik. Karena gue yakin 5 tahun ke depan yang akan dibahas adalah Prabowo Gibran terus. Iya kan? Yang diundang akan oposisi terus. Iya kan? Biar trafficnya bagus pasti oposisi. Bagus. Jadi kita ganti di Meet the People biar lebih luas. Biar ya edukasi juga bertambah. Jadi Adit MKM ini menurut gue seru banget bisa diajak ngobrol hari ini. Dia adalah seorang stand up comedian. Masih ya. Masih. Ya, sampai kapanpun kayaknya darah kita sebagai akan terus stand up comedian gitu. Iya betul. Walaupun nggak pernah open mic. Nggak pernah open mic. Tapi apa? Stand up comedian. Masih lah. Dari tahun berapa berarti? Aku join Stand Up Malang 2013. Oh, lanang 2012. Iya. Oke. Ya, oke. Stand up habis itu merantau ke Jakarta? Merantau ke Jakarta. Dulu di Comika? Sempat ngebantu Mas Panji buat nulis di Comika Media. Oke. Sekarang ke kantor yang gajinya lebih gede. Oh, sekarang di mana? Aku kerja lah di startup gitu. Oh, nah, aku gak mau bahas Comika. Bagus, ya. Dan yang menarik Adit ini, dulu kontennya juga banyakan politik juga dulu. Aku sempat bikin konten hitam putih buat monolog politik gitu. Betul, itu menarik banget. Salah satu, jadi gue selama bikin konten politik juga gue selalu punya
benchmark konten. Android benchmark. Ya, yang selalu gue pelajarin. Jadi lu, Rian Fahardi, terus Bintang Emon dan lain-lain itu termasuk yang pokoknya semua yang membahas sosial dan politik akan selalu gue tonton untuk jadiin oh begini ya, ini begini ya. Malah benchmarkku tuh sebenarnya dulu Oza tau. Oza podcast Kesal aja. Oh malah gue nggak, gue kenal Oza ketika sudah Jaksel soalnya. Jadi aku ngelihat podcast Kesal aja kan dia tuh satu konten yang tidak perlu menampilkan muka kan. Iya. Terus aku kayak kayaknya aku bisa deh bikin kayak gitu. Tapi tone-nya kayak gimana ya? Ya udah akhirnya bikin kayak gitu cuman hitam putih ngomongin politik. Tapi kontennya Oza podcast Kesel aja tuh menurut gue effortnya lebih gede daripada kita yang di depan kamera. Iya. Misalnya taruh tripod doang atau kayak gue cuma megang handphone itu lebih simpel kan. Kalau aku kemarin cuma download video dari YouTube, ku bikin grayscale sama ngerekam dari HP udah, ngerekam suara dari HP gitu aja. Suara dari handphone kan. Iya. Ya, dan jadi buat kalian kalau nggak tahu, Oza Rangkuti sebelum Jaksel menjadi apa ya, konten kreator yang membahas Jaksel, dulu tuh konten kreator yang membahas politik banget, bahkan sampai yang di teror juga ada. Itulah yang membuat dia bergeser menjadi konten kreator yang ngebahas Jaksel dan ternyata rezekinya di sana. Betul. Karena di politik emang gak ada uangnya kecuali lu mendapat jabatan. Ya. Kecuali ngebuzzer. Iya sih kalau ngebuzzer iya sih. Tidak bertuan kan? Tidak bertuan. Kalau bertuan malah kadang-kadang tersingkirkan. Nah. Karena yang lain-lain sudah dapat jabatan biasanya. Iya itu dia. Nah, kenapa jadi tiba-tiba konten kreator? Singkat aja tadi kita udah bahas di off air-nya. Jadi kalian nggak perlu tahu lah, nggak penting. Enggak, tapi aku tadi udah bilang sama Bang Gian kalau aku tuh udah sering cerita ini ke podcast lain sebenarnya. Jadi dengerin di podcast yang lain. Terakhir di podcast mana? Ini tempatnya Mega tau nggak? Nah, nonton aja kenapa dia jadi konten kreator buku di podcastnya Mega. Oke. Next, buku. Nah, langsung aja. Iya. Kenapa? Misalnya gini, dari dulu suka buku. Kalau dari dulu apakah aku suka buku? Sebenarnya waktu SD mungkin komik ya dulu ya. Oh iya. Ya seperti Bapak Gibran. Oh iya benar. Berarti komik. Kita bisa jadi presiden. Iya. Apa komik apa lu? Apa? Conan. Detektif Conan. Sama. Gokil. Gue Conan banget gue. Conan banget. Karakter favorit siapa? Gue merasa pamannya itu, gue favorit gue Paman Kogoro. Iya. Maksudnya gue Paman Kogoro itu apa ya? Menurut gue pengen jadi dia gitu, kayak faktor luck-nya tuh banyak. Anjing ya. Iya, betul. Faktor luck-nya banyak. Detektif yang lebih jago gue yakin banyak. Betul. Yang lebih pinter banyak. Tapi yang seberuntung dia, itu cuma dia. Betul. Iya betul. Kan? Betul. Iya kan? Semua kasus dia pecahin. Ya dan menurut gue Conan merupakan faktor X-nya Paman Kogoro yang nggak dimiliki detektif lain. Betul. Dia adalah tuyulnya. Pembawa keberuntungannya. Itu yang membuat gue aku banyak belajar dari Paman Kogoro bahwa sebenarnya di dunia ini skill penting. Kehadiran, kalau kata Adri, kehadiran penting. Tapi keberuntungan itu jauh di atas segala apapun. Betul. Setuju. Iya kan. Kalau Adri jokesnya adalah yang penting lu hadir. Karena one day orang yang jago tidak akan bisa. Dan opsinya adalah lu, karena lu yang doang yang bisa. Tapi menurut gua harus ditambahin dengan faktor keberuntungan. Karena di hari orang yang jago bisa, nggak bisa, kalau lu sakit kan lu nggak hadir juga. Iya. Jadi harus ada faktor keberuntungan menurut gua. Dan menurut gua Paman Kogoro orang yang sangat beruntung. Seru. Tapi gara-gara Conan itu, karena kan dia namanya Conan Edogawa, itu sebenarnya diambil dari Sir Arthur Conan Doyle, kalau masih inget. Nah, Conan Doyle ini yang bikin Sherlock Holmes. Oke. Nah, Conan ini yang berhasil membuat aku beralih nih dari baca komik, jadi penasaran. Kok sering dibahas, ini Sherlock Holmes itu siapa? Akhirnya aku baca novel. Dan Sherlock Holmes aku suka banget. Novel pertama Sherlock Holmes itu yang aku baca, yang Hound of Baskerville, yang ceritanya anjing-anjing itu. Dan aku suka banget. Cuman SMA, kuliah, saya kan mode miskin. Jadi nggak punya kesempatan buat beli buku. Ketika udah kerja, udah bisa akses buku, beberapa kali emang beli buku cukup rutin, setiap tahun masih beli buku. Borong buku. Nah, yang bikin aku benar-benar baca buku, ya sejak aku punya kantor di Jakarta ini. Jadi kayak aku tinggal di Tangerang, kantorku di Jakarta. Setiap kali aku di kereta, aku terpaksa untuk baca buku. Memaksakan diri. Terpaksa gini. Awalnya itu aku menghabiskan waktu di kereta hanya dengan main HP. Tapi 1 jam di ngeliat HP tuh
capek banget ternyata. Ya. Dan aku sampai udah nontonin hal-hal tolol di TikTok gitu. Kayak aku nonton sejam tuh nonton bapak-bapak main game PS1. Ngapain? Bapak-bapak main CTR loh. Wow. Saya dukung loh. Pak, jalan tembusnya nggak lewat situ Pak. Gitu. Ngapain? Tapi iya lagi, gue juga suka mengisi kekosongan dengan nonton-nonton hal yang nggak penting sih. Nah, atau yang bikin dosa, konten-konten dark jokes. Aku ada sekarang selebgram influencer favoritku yang tinggal di, aku nggak tahu, tapi Asia di Filipina. Dia tuh satu geng nggak lengkap semua. Aduh lucu banget. Dan mereka suka bikin konten dance, terus Agus Buntung tapi banyak. Iya. Agus Buntung tapi banyak itu ada. Terus ada yang beda-beda. Ada yang kakinya panjang satu nggak ada. Ada yang sama sekali nggak ada kakinya. Ada yang kayak mutannya Muslim juga ada. Itu yang kalau di satu bisa jadi Megazord gitu nggak sih? Iya. Mereka ada ngumpul. Mereka ada berdelapan. Terus joget gitu kayak. Wah, seru banget. Aduh. Seru banget nontonnya. Main basket lagi nggak nyampe. Enggak, serius. Mereka ada konten terus kayak terus saling support ya. You can do it. Enggak bisa. Enggak ada mawas dirinya mereka. Ada nanti gue share deh. Aneh banget itu. Konten favorit gue. Tapi dia udah nikah. Tapi emang kan isi sosial media tuh kan begitu brain rotnya. Iya. Sehingga aku sejam tuh kayaknya kalau misalnya nonton begini terus tolol deh aku lama-lama. Iya sih tapi ya. Jadi akhirnya jadilah aku isi waktunya selama di kereta ini ngapain ya? Nah di rumahku banyak buku, buku banyak, waktu yang nggak ada nih. Kata ya udahlah, waktu aku di kereta aku bawa buku aja deh. Aku kesini pun juga kan bawa buku kesini. Yeah. Jadi setiap kali aku di kereta aku akan baca. Udah gitu aja. Nah setelah banyak buku yang aku baca, akhirnya kayak ini bisa jadi konten. Jadi konten lah. Jadi konten. Singkat ceritanya seperti itu. Tapi kalau kita lihat fenomena sekarang kan, ya jangan yang sekarang, beberapa tahun yang terakhir. E-book banyak, media sosial banyak, orang baca berita semua di gadget, baca komik di gadget. Emang apa ya skena buku ini masih besar di Indonesia? Pertanyaan bagus, tapi aku mau coba balik tanya dulu. Dia baca buku nggak? Aku baca. Aku di rumah, aku punya rak yang lebih tinggi ini 2 isinya full buku. Itu sekarang, yang aku kumpulin dari dulu. Sekarang lagi baca buku apa? Aku baca Conan yang terbaru. Conan terbaru sama aku punya buku citra dibalik citra aktor politik. Siapa yang nulis? Tentang apa? Tentang branding dan kemunafikan bagaimana membranding kemunafikan para politik di media sosial. Ih gokil. Siapa yang nulis? Aduh aku lupa itu. Tapi itu bukunya nggak tebel, dia kayak mungkin setengah buku ini, tapi itu tentang bagaimana apa yang ditampilkan oleh para pejabat di media sosial itu adalah sebuah karakter yang dibangun. Itu tulisan orang Indonesia? Indonesia. Bagus banget lagi. Jadi aku buku-buku ya kayak kamu mungkin juga baca sama buku-buku marketing karena kebetulan aku basicnya kuliah marketing. Jadi aku tuh suka. Nah kebetulan karena aku di komisi juga, aku cari tuh buku-buku yang ada hubungannya marketing plus politik. Dan itu seru-seru banget. Aku buku marketing terakhir aku baca ini Purple Cow, Seth Godin. Oh, aku malah belum tuh. Wah, itu tuh yang bikin Panji punya sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik itu. Nanti kasih tau ya, saya beli. Terus tapi dari obrolan ini aja, ternyata kan Anda juga baca buku. Iya. Mungkin ini kameramen ini mungkin beberapa bulan lalu terakhir pernah baca buku lah minimal kan. Jadi sebenarnya orang tuh baca buku. Aku tuh jatuh cinta pertama kali buku selain Conan ya, di luar Conan adalah buku pintar. Tahu nggak buku pintar? Mungkin persepsi kita nggak sama, tapi buku pintar yang mana nih? Yang tebelnya mampus, isinya tuh semua informasi sosial. Oh, kalau di Jawa bilangnya rebul. Rebul, RPUL. Nah, semacam itu. RPUL tuh aku baca juga. Sama ya itu namanya buku pintar. Di tiap tahun itu dia bakal keluarin karena diupdate. Oh, gitu. Upgrade. Jadi kayak
aku tuh tahu banyak yang kayak jumlah provinsi berapa, dari dulu siapa yang menjabat, sejarah apa semua itu di buku pintar. Kayak ensiklopedia kecil gitu ya. Betul, dan dia tebel mampus. Kalau dulu waktu kecil tuh aku juga dibeliin sama orang tua aku kayak buku-buku dinosaurus, buku-buku antariksa itu nggak sih? Kayak ngapalin nama-nama planet gitu. Yang cuma tebel segini doang tapi kayak ini Venus itu fakta-faktanya ini. Itu yang membuat aku merasa aku jauh lebih pintar daripada kayak anjir itu. Pede gitu loh. Jadi arogan karena baca buku. Kan iya ya, karena tadi menarik kan kata-kata kamu tadi bahwa kamu bikin yang kita kita sebelum kamera on adalah kamu bikin konten kayak membahas sesuatu hal yang orang belum tahu dan kamu tahu karena dari baca buku. Iya. Dan itu aku merasa ketika baca buku apapun ya, aku merasa kayak lu tahu nggak kalau provinsi itu? Nah, jadi sebenarnya kalau menjawab tanyamu ya, apakah orang masih baca buku? Sebenarnya orang masih baca buku. Orang tahu manfaat baca buku. Ya. Ini true story. Aku tuh kemarin dari Malang ketemu sebuah toko buku khusus untuk jualan buku anak. Jadi kayak 50% koleksinya adalah buku-buku buat anak. Nah, dan pasarnya banyak. Yang beli itu dari berbagai daerah tuh beli ke toko itu. Aku bawa cerita ini ke pamanku. Pamanku dengar cerita ini, langsung berdiri, marahin anak-anaknya, HP-nya diambil, udah kalian baca buku aja, gitu. So, bahkan orang tua zaman sekarang tuh juga udah tahu kalau baca buku itu penting. Semua orang tuh tahu baca buku itu penting. Cuman, yang aku rasain adalah, emang kurang banyak aja, kurang populer aja. Kurang populer itu bukan karena kita nggak tahu ini penting, tapi kayak nge-gym deh, tau nggak? Nge-gym itu kan sekarang semuanya kayak, wah aku nge-gym nih. Semuanya nge-gym, Jupri. Iya, semua pengen jadi Jupri. Siapa lagi dulu? Anak Win, komik Win. Siapa? Gurunya Catatan Muslim. Guru bahasa Arab. Lupa aku namanya. Bahrul kan juga nge-gym ya kan. Sekarang Rispo, Ardit semua nge-gym. Semuanya nge-gym. Sekarang komik yang temen aku baca baru ini Odi aja lagi rame-rame ini. Aku baca buku ini sekarang gitu. Cuman my point is aku ngerasa baca buku ini karena semua orang udah tahu ini penting, butuh lebih banyak orang lagi untuk mempopulerkan ini, untuk ngasih tahu, hey kita tuh baca buku tuh seru tau, ngabisin waktu buat baca buku tuh berguna tau buat kamu. Nah itu yang belum banyak. Apa karena orang takut dibilang kan ada stigma bahwa kalau orang yang baca buku, kutu buku itu nggak asik orangnya. Enggak juga. Kayak tadi kamu cerita deh. Ternyata kan setelah kamu baca buku, ada banyak hal yang pengen kamu ceritain ke orang kan? Iya. Ya udah ceritain. Sesimpel itu aja sebenarnya kan. Iya. Karena setiap orang kalau misalnya baca bukunya at least bener ya, pasti ada insight yang dia dapat. Terus insight itu pasti berharga buat orang lain. Jadi dibagi aja. Nah tadi menarik. Baca bukunya bener. Emang baca buku yang benar tuh seperti apa? Pernah lihat konten-konten saya bisa membaca buku dalam 1 menit itu enggak ya? Itu kan membaca salah itu jelas kan? Itu membaca salah dong gitu. Konten-konten India temennya Sukrat itu. Itu kan membaca buku yang salah gitu. Paling itu sih. Tapi aku juga tahu ada beberapa orang yang cara baca bukunya adalah aku baca cuma 2 chapter terus aku tutup gitu. Ya enggak apa-apa. Pasti 2 chapter pun juga ada yang kamu bisa ambil kok. Itu sih. Tapi lu termasuk orang yang baca buku sampai selesai? Ya karena tadi aku punya waktu sejam di kereta nih. Pergi, pulangnya lagi sejam lagi. 2 jam sehari di kereta. Ya. Mau nggak mau, misalnya buku segini nih, ini paling kalau nggak seminggu, sehari selesai nih. Ya kalau kita lagi punya banyak waktu yang luang. Ya kamu 2 jam dipaksa begini terus, lama-lama kan juga habis bukunya. Iya. Nah, tadi yang menarik adalah, sekarang ternyata masih banyak yang baca buku. Cuman tidak populer aja. Nggak populer. Nah, sedangkan kalau kita tarik mundur di zaman dulu, ya Radit termasuk orang yang bisa kita bilang mempopulerkan di eranya dia ya. Ya. Buku-bukunya juga bisa kalau buku apa? Bestseller, box office. Tapi apakah teknologi ini mengganggu? Pasti. Ini kalau dirimu masih tertarik buat cari-cari buku-buku non-fiksi, ada satu buku judulnya Stolen Focus. Oke. Aku dapat rekomendasinya justru dari Indaji. Temennya ini. Satu alma mater katanya. Jadi Indaji itu cerita tentang Stolen Focus ini aku beli. Dia tuh buku tentang kenapa fokus kita tuh menghilang, kenapa fokus kita tuh berkurang, dan ternyata emang dari sosial media itu
kita didesain untuk senantiasa mantengin itu terus. Jadi sosial media itu yang bikin nggak cuma orang yang ngerti coding, ngerti desain, tapi berdasarkan orang yang ngerti psikologi. Mereka tahu algoritma seperti apa yang bisa bikin kita nempel terus sama HP. Makanya kita kalau misalnya lihat Twitter, lihat Instagram, lihat TikTok, isinya pengen marah-marah terus kan. Karena emang caranya untuk memenjara kita tuh itu. Nah, makanya tadi aku tanya, Anda punya nggak waktu-waktu yang kayaknya aku selalu setengah jam habis cuma buat scrolling deh ini. Entah itu bangun pagi atau pas kapan. Mau tidur. Ya udah waktu itu kamu ganti dengan baca buku kayak, or at least melamun aja. Karena melamun juga ternyata kita udah hilang tuh kebiasaan untuk melamun. Sekarang kalau kita ngantri nih, instead of kita nggak ngapa-ngapain melamun, main handphone. Lihat HP ada notifikasi apa? Iya, scrolling sambil nunggu scrolling. Padahal ngelamun pun juga penting buat otak. Iya. Menurut gue, karena terkadang dengan melamun atau berdiam diri, itu akan mengasah kreativitas kita jauh lebih daripada kita scrolling media sosial. Yap. Dan itu udah dibuktikan sama banyak riset memang begitu. Iya. Ada sesuatu di otak kita yang bekerja ketika kita melamun dan nggak bekerja kalau kita lihat HP. Oh, malah tidak bekerja saat melihat handphone. Iya. Jadi melamun tuh sepenting itu ternyata buat kehidupan manusia. Karena yang sangat gua rasakan ya, dan menurut gua kayaknya valid deh. Ketika media sosial ada yang bilang, lu gue ngeliat media sosial karena gue pengen cari ide, ya kan. Tapi membedakan adalah dengan kita tidak, mungkin baca buku, melamun, berdiam diri, kreativitasnya sedikit original daripada kreativitas yang lu dapat dari handphone. Betul. Karena kita kan disuguhkan kita berpikir, dari konten ini kita jadikan apa turunannya. Tapi kan kalau dulu kan kita bermain dengan imajinasi yang luas gitu loh. Dengan pengetahuan yang kita cuma lihat, dibaca di buku atau cerita ngobrol seperti ini. Orang-orang yang ngakunya buka sosial media buat riset atau buat cari inspirasi, dilihat aja dia beneran nyari inspirasi, dia nyatet atau enggak, atau dia malah doom scrolling set. Itu mah doom scrolling bukan kerja itu. Iya. Riset tuh kayak, oke aku ngebuka IG-nya Gian nih, apa nih yang bagus apa enggak tuh. Buka lain apa gitu kan. Itu riset kayak gitu. Iya. Kalau cuma begini mah apa itu doom scrolling itu. Tapi kalau berarti teknologi punya faktor untuk merubah kebiasaan kita dan skena perbukuan ini berarti ya. Pasti. Dan itu gede banget efeknya. Tapi yang menarik adalah gue cukup kaget Radit tiba-tiba mengeluarkan buku lagi. Iya. Menurut akan ada dampak gak? Sebenarnya ya. Skena buku ini. Dengan munculnya buku barunya Radit ya. Kalau dibilang buku Radit akan menjadi mesiasnya, kayaknya sih enggak. Walaupun aku tahu buku itu laris banget, tapi kayaknya enggak akan mengubah itu. Ini aku pernah ngobrol di beberapa kesempatan. Salah satu buku paling laris di Indonesia sekarang adalah Filosofi Teras. Ya. Pasti Anda udah pernah dengar kan? Udah pernah baca juga, ya kan? Nah, ini tuh juga baru dibaca, baru terjual tuh kayak 500 ribuan kopi. Yang mana berarti kan nggak sampai 1 juta orang yang punya buku itu, atau nggak sampai 1 juta buku itu keluar dari percetakan gitu loh. Sedangkan umat kita ini kan 200 berapa juta kan sekarang. Artinya nggak ada 1% nih buku ini ada di rumah-rumah orang-orang Indonesia. Untuk buku bestsellernya kita aja yang paling laris aja itu nggak 1% punya. Itu tadi Filosofi Teras itu yang maksudnya yang di era sekarang apa sepanjang era? Kayaknya era sekarang sih. Karena aku udah berapa tahun kan bolak-balik dalam media ya karena berkonten buku ini. Dan selalu ada tuh top 10-nya selalu Filosofi Teras tuh masih masuk tuh. Kayaknya dari aku terakhir ke Gramet tuh ya setahun yang lalu ya masih top 10-nya masih Filosofi Teras. Bahkan ketika Henry Manampiring ngeluarin buku lainnya ada, Filosofi Teras masih ada. Jadi Filosofi Teras tuh salah satu buku paling laris. Tapi itu juga belum bisa dikatakan sebagai mesiasnya untuk mengubah skena perbukuan ini. Malah menurutku kalau ditanya juru selamatnya siapa, adalah orang-orang yang bikin komunitas baca. Nah, tadi aku mau masuk ke situ. Kalau di skena YouTube, kita YouTuber lama ini berkelompok, ya kan? Di skena selebgram juga seperti itu. Tapi ke YouTube deh, aku ngambil contoh. Mereka bisa bikin suatu pergerakan ketika mereka berkumpul dan bikin sesuatu. Sama di stand up.
Ketika komunitas-komunitas di under stand up Indo bikin sesuatu itu bisa jadi sebuah gerakan. Nah, itu di skena buku ini apa yang terjadi? Ada banyak sebenarnya. Kalau di Jakarta aja nih, kita ada yang namanya Jakarta Book Party. Itu aku pernah ke sana. Jadi cuman kumpul sore-sore selama 2 jam kita baca bareng. Terus baca bareng tuh satu buku atau beda-beda? Beda-beda, satu orang pegang satu buku gitu. Oke, jadi bukan kayak membaca bareng kayak di gereja gitu, dibacakan gitu ya, enggak. Oke, ini berarti 2 jam duduk semua baca ya? Iya, baca buku aja. Hening tuh berarti ya? Hening. Waduh, agak lucu ya. Lucu tapi lucu. Aku ada yang lebih hening lagi. Kalau Jakarta Book Party itu masih kayak setelah baca, kamu disuruh cerita kamu baca apa. Oh, ya. Tapi itu menarik. Yang lebih hening lagi, ada yang namanya Silent Book Club. Ya udah datang, baca sendiri, terus udah pulang. Di tempat yang sama? Di tempat yang sama. Seru kan? Nah, ini seru tapi aku dapat lu komedinya. Masalahnya dari skena perbukuan ini adalah memang dominasinya itu masih orang-orang introvert. Nah, itu tadi. Jadi ini gede tapi nggak bisa kelihatan, nggak bisa kayak orang nge-gym gitu tuh nggak sih? Nggak bisa kayak orang-orang yang emang hobi nonton atau hobi nge-gym atau hobi yang lain. Kayaknya faktor teknologi juga tetap harus dimasukin dalam komunitas. Walaupun gini, teknologi media sosialnya harus tetap menjadi wadah brandingannya kayak seperti seorang Adit bikin sekarang gitu. Betul. Makanya dia bilang, menurutku kalau misalnya ada mesiasnya nih, itu adalah komunitas buku ini, orang-orang yang emang bikin konten tentang buku dan orang-orang yang emang mempromosikan ke orang lain, ayo kamu baca buku. Ada satu Bookstagram, menurutku dia Bookstagram nomor 1 di Indonesia sekarang. Bookstagram nih. Namanya tuh Bookstagram tuh. Istilah baru nih sekarang. Aku juga baru tahu ternyata ada istilah namanya Bookstagram. Orang-orang yang ngomongin buku di Instagram. Bookstagram nomor 1 Indonesia menurutku adalah Sela Baca Buku. Sela kayaknya pernah ke scroll deh. Sela Baca Buku tuh cuman sekarang anaknya udah kuliah, tapi dulu waktu dia viral dia masih SMA kelas 3 gitu. Wow. Kontennya sederhana, dia cuman pamerin buku, terus dia ngadep kamera yang sebenarnya burik, nggak jernih sama sekali, nggak ada lighting, nggak ada apa, dia cuman teriak baca buku, jangan lupa baca buku, udah. Tapi viral banget, dan orang-orang akhirnya ngikutin dia buat ya udah baca buku yang dia juga baca gitu. Bahkan dia pernah bikin satu kayak apa ya, sesumber apa sih kayak janji gitu ke followersnya. Kalau kalian baca buku, kalau kalian setiap hari selalu upload absen baca buku ke aku, Desember aku mau cosplay. Tuh. Dan akhirnya banyak tuh orang-orang yang akhirnya megang buku lagi gara-gara Sela Baca Buku. I think harus mulai lebih banyak lagi orang-orang yang jadi kayak Sela ini. Makanya sekarang inspirasiku adalah Jupri. Kenapa? Karena Jupri berhasil bikin banyak anak komunitas jadi FOMO nge-gym. Dan kamu pengen mempengaruhi orang FOMO baca buku. Exactly. Gitu. Karena tadi kita kan waktu tadi kita udah sepakat ya bahwa ketika kamu nggak megang HP nih, hidupmu lebih damai. Iya, lebih damai. Kamu nggak lihat sosial media ada berantem apa. Iya. Nah, ya udah gantilah main-main HP-mu ini dengan baca aja. Pasti akan lebih happy. Iya. Lebih banyak hal yang bisa masuk ke kepalamu, otakmu jadi lebih kreatif, lebih punya empati, hatimu lebih damai. Nggak ngelihat orang berantem. Karena kalau kamu setiap hari harus lihat berita Indonesia lagi ya, gitu-gitu aja negara ini. Masalah nggak kalau bacanya dalam bentuk e-book? Ini tadi udah sempat diobrolin sama Bendanio juga kan. Aku nggak masalah selama e-booknya itu dalam bentuk Kindle atau yang lain. Jadi yang terpisah sama HP. Kan ada tuh bentukan apa kayak tab gitu tapi yang emang buat baca buku doang. Iya. Nah, itu nggak apa-apa. Okay. Kenapa? Karena yang rusak tuh sebenarnya notifikasi HP ini nih. Oke, notifikasinya yang mengganggu kita proses membaca buku ya. Iya, pasti kalau kamu baca lewat HP, anggaplah kamu udah dapat 3 halaman gitu ya. Udah baca seru, coba WhatsApp masuk. Yang dibuka pasti WhatsApp kan? Itulah kenapa momen terbaikku buat baca buku selalu di kereta. Kenapa? Karena HP ku kantongin. Aku udah nggak mau lihat HP lagi di situ. Oh, kamu udah komit di situ ya? Jadi HP ku masukin, udah aku fokus sama buku aja. Sejam aku kayak gitu. Aku yakin orang-orang bisa kok ngelakuin ini. Karena sejam nggak pegang HP tuh menyenangkan. Aku nggak bilang kayak selamanya tinggalin HP ya. Coba aja punya satu momen di satu hari itu nggak pegang HP selama sejam atau 2 jam.
happy ya. Happy. Nah, ya tadi berarti sebenarnya tadi kan kenapa aku tanya Radit, karena aku lagi berpikir dari tadi momen apa yang bisa membuat orang kembali rame-rame membaca buku. Oke, salah satunya adalah dengan banyaknya apa tadi? Bookstagram yang muncul. Oke, itu satu dari sekian banyak cara gitu. Tapi menurut Adit akan kembali skena itu, dimana semua orang akan baca buku. Sebenarnya ini kan masalah kebiasaan kan? Betul. Ini salah satu usul yang aku pernah lontarkan juga di podcastnya Indah. Suatu hari tahun lalu saya datang ke Islamic Book Fair. Oke. Islamic Book Fair. Book Fair. Sebagai orang Katolik, saya datang ke Islamic Book Fair, teman-teman. Dan saya harus mengakui bahwa Islamic Book Fair adalah festival buku terbaik di Indonesia. Oke. Kenapa? Nah, itu. Ini ada satu pemandangan yang aku nggak lihat di festival buku lain. Oke. Di Islamic Book Fair. Yang datang. Dan ini adalah festival buku terramai di Indonesia. Kenapa bisa ramai? Karena Islamic Book Fair ternyata menjadi acara tahunan sekolah. Banyak sekolah-sekolah yang terutama berbasis agama ya, itu udah ngasih tahu ke anak-anaknya. Oke, kita tanggal segini kita ke Islamic Book Fair, nabung, nanti kita kesana bareng-bareng sama gurumu sama satu kelas, kalian belanja buku. Nah, jadi ketika aku datang ke sana, pemandangan yang aku lihat adalah anak-anak berseragam dari mulai TK bahkan SD, SMP, SMA, keliaran aja untuk cari buku. Ada yang kayak rombongan satu SD gitu, gurunya di depan bawa bendera, ya kan? Anak-anaknya baris di belakang ngikutin. Ayo kita lihat buku ini yuk. Jadi aku ngerasa hal ini yang udah dilakukan sama Islamic Book Fair ini harusnya bisa dilakukan juga sama sekolah-sekolah lain. Mungkin di festival-festival buku yang lain, misalnya ke BBW lah atau ke pesta literasi. Tapi harus diagendakan, sekolah harus memfasilitasi anak-anak supaya ayo kamu minimal belanja buku 1 kali setahun. Oke. Atau ya ada kurikulum. Kebetulan sekolah anak gue yang memberlakukan bahwa setiap bulan wajib minjem 1 buku dari perpus. Nah, exactly. Intinya kan sekolah yang menginisiasi gimana nih anak biar punya kebiasaan baca buku nih. Iya. Tapi kita tahu sendiri di Indonesia perpustakaan kadang perpustakaan sekolah kadang kayak kurang gitu. Perpustakaan sekolah Anda dulu gimana? Kayaknya rame kalau ada acara aja ya. Gue tuh lebih banyak masuk perpus tuh setelah kuliah. Karena lebih lengkap dan ya lebih nyaman. Kalau sekolah kan siapa yang urus misalnya. Iya. Kita tahu kan kayaknya ruangan yang bagus cuma ruangan kepala sekolah kan kalau di sekolah kan. Sisanya busuk. Aku di SMP dulu perpustakaannya aku nggak salah ingat ya. Mayoritasnya tuh ya cuman buku-buku pelajaran sekolah. Toh. Nah, betul. Baru di SMA perpustakaannya agak lebih gede dan lebih lengkap. Dan di situ aku nemu novel-novel bagus, novel-novel sastra Indonesia yang lama yang bagus. Dan akhirnya terpapar sama buku gitu. Aku rasa ya ada tugasnya sekolah juga dalam memperkenalkan literasi ini ke anak. Bahkan kalau misal di luar negeri pun juga sebenarnya ada kayak bacaan wajibnya kan. Iya. Kayak ini kamu semester ini baca ini ya harus selesai ya. Nanti dirangkum di akhir gimana. Nah, gerakan-gerakan seperti itu yang menurutku di Indonesia masih kurang. Ya minimal hatam Al-Quran sama Alkitab aja dulu gitu. Iya kan? Itu buku dasar kehidupan pertama sebenarnya. Ya. Anda baca Harry Potter berbuku-buku setebal itu tapi Al-Quran dan Alkitab hanya disimpan di lemari. Ya bagaimana betul. Bangsa ini, ya kan? Dijawab sama orang di kolom komentar, saya Hindu Mas. Emang gak relate kalau buat Anda, sorry. Emang agak internal. Sorry. Langkah, rencana lu ke depan apa Dit dari awalnya baca buku jadi bookstagram. Nah, nextnya lu apa dari buku ini? Lu mau bikin special show juga tentang buku. Bentar, sebelum ke sana, aku tuh sebenarnya kan sekarang aku juga udah nulis novel kan. Oke. Ini menarik nih novel lu nih. Kita bahas dikit ya. Boleh. Masa depan yang tidak boleh dibicarakan. Gue pegangnya gini aja. Biar penasaran. Boleh. Masa depan ini berapa lama lu bikin? Dari September 2023 sampai Juli 2024, jadi kurang lebih 8 bulan, 10 bulan.
Anjing matematika goblok ya? Apa ya? Apa? Menceritakan judulnya menarik banget sih, masa depan yang tidak boleh dibicarakan. Jadi, apa? Let me show you. Nih, aku tunjukin ya. Salah satu quote yang mungkin kita bisa lihat bareng-bareng adalah, kalau nggak salah ini beatnya Adriano Colby. Yeah. Adriano Colby bilang, rahasia negara kalau ditaruh di buku nggak akan ada yang ketahuan kok. Oh iya. Iya kan? Iya. Nah. Oh iya itu beatnya ya. Aku ngerasa kenapa kok judulnya masa depan tidak boleh bicarakan. Jadi ini adalah novel yang isinya itu obrolanku sama temen aku yang kurang lebih sensitif banget. Ya mungkin kalau diomongin di podcast ini nih bakalan ke cancel di episode 1. Nah, tapi gimana kalau imajinasi masa depan yang mereka bayangkan ini jadi kenyataan? Gitu. Oke. Jadi ceritanya, ini kalau kalian lihat, jadi part 1 itu kayak transkrip podcast gini. Jadi dialog dua tadi orang. Tadi gue udah lihat kayak podcast. Ya, tadi gue lihat ada podcast berapa? 13, 14, 15. Oke. Terus ada ceritanya. Jadi apa yang mereka bayangin jadi kenyataan di masa depan gitu. Apa yang mereka obrolin terus di masa depannya kayak gimana. Jadi dua orang ini membayangkan masa depan ideal di kepala mereka. Yang ideal banget, di mana masyarakat itu udah hidup tanpa kelas. Kita bekerja tidak lagi untuk uang gitu kan. Kita dipimpin sama satu entitas yang sangat absolut. Nah, mereka bayangkan itu hal yang baik gitu. Nah, ketika di masa depan terjadi, ternyata itu nggak seideal yang mereka bayangkan. Oh, tetap apa yang kita wow, menarik banget dong. Iya. Apa yang kita bayangkan itu adalah sesuatu yang idealis. Ternyata ketika terjadi nggak seideal itu. Karena apa yang kita inginkan belum tentu itu yang kita butuhkan. Exactly. Karena yang tahu adalah Tuhan. Itu dia. Yes. Haleluya. Tiba-tiba podcast Kristen. Tapi itu menarik itu tuh. Iya. Apa yang kita pikirkan idealis, ini bagus nih. Ternyata pada saat kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Ternyata itu bisa jadi lebih bahaya. Iya. Jadi inspirasinya emang dari obrolanku sama. Ya kan aku nanya, apakah dari Alkitab, ya kan? Kan ini premis Alkitab banget ini. Premis ayat Alkitab. Ya, bisa jadi. Aku nggak sekatam itu sama Alkitab sebenarnya. Tapi yang inspirasinya itu adalah dari obrolanku sama teman-teman aku. Dan aku tahu nih kayak, ini kalau obrolan ini kesebar penjara tuh kita. Kalau sih pelan-pelan ngerasa gitu nggak sih? Nah, terus kayak waktu nongkrong tuh kayak, wih bener-bener masuk akal. Pas pulang lagi naik motor, kayak tadi tolol deh. Kayak bahaya deh kalau itu beneran ada gitu. Jadi inspirasinya dari situ aku tulis jadi satu narasi. Dan lewat novel ini ketika udah terbit dan dibaca banyak orang, menyambung tadi pertanyaanmu, aku ngerasa aku bisa menyampaikan satu ide dengan media yang lain yang selama ini aku medianya itu harus stand up dan orang harus gambling dulu nih, lucu nggak nih, orang nerima nggak nih, mungkin materiku terlalu ofensif atau orang kayak apaan sih gitu. Tapi kalau lewat fiksi ternyata aku bisa ngajakin orang diskusi banyak kan, nggak ada tuntutan lucu. Iya, nggak ada tuntutan lucu. Dan aku tuh masih pengen bikin buku lagi. Aku masih pengen bikin novel lagi. Aku lagi ngembangin satu naskah lagi. Goalku adalah, kan aku udah bisa nih bikin konten tentang buku. Aku udah tahu nih rasanya membaca buku gimana. Aku juga udah tahu nih nulis buku gimana. Pertanyaannya, bisa nggak ya aku jualan buku? Gitu. Karena nulis buku itu gampang, jualan buku yang susah. Jualan buku yang susah. Jadi aku masih mau bikin buku lagi, mungkin 1 atau 2 lagi. Baru kalau misalnya semua idenya, semua isi kepala ini udah ketulis di buku semua, atau at least udah lega gitu nulis, mungkin aku bakalan bikin special show lagi. Tentang buku? Aku udah ada judulnya sih, tapi nggak tahu eksekusinya kapan. Oke. Sebelum ke beberapa pertanyaan terakhir, gue pengen nanya. Kalau walaupun lu udah nggak di dunia politik, tapi ya maksudnya lu udah nggak bikin konten politik. Kira-kira kalau dengan keadaan sekarang bangsa Indonesia ini, kita rangkum dalam satu buku, apa judulnya? Judulnya Animal Farm. Animal Farm. Oke. Deskripsi sinopsis singkat bukunya itu apa? Sinopsis singkat bukunya. Ini beneran ada bukunya BTW. Oh, ada. Beneran ada bukunya. Oke. Ini novel dari George Orwell. Oke. Judulnya Animal Farm. Yeah. Ini
ceritanya tentang hewan-hewan. Oke. Jadi ada babi gitu ya. Yang ini beneran ada bukunya. Beneran ada bukunya. Okay, babi gitu udah ngerasa muak diperintah oleh manusia gitu. Dia ngumpulin teman-temannya, ayo kita serang manusia ini, kita revolusi. Udah ya, pokoknya dia revolusi udah jalan, berhasil. Babi ini jadi pemimpin ya. Pokoknya babi yang awalnya rakyat biasa ini udah jadi pemimpin. Nah, ternyata dia jadi pemimpin yang semena-mena. Sama seperti manusia yang dia singkirkan waktu itu. Jadi yang awalnya dia orang-orang hewan-hewan ini ngerasa, kan ini harapan kita nih di sini nih. Naik ke atas, ternyata sama aja, sama kayak yang lain. Nah, terus di atas pun juga dia ngelakuin hal-hal yang seenaknya kayak ngeganti aturan, terus teman-temannya dijadiin pejabat juga. Jadi kurang lebih Animal Farm, teman-teman. Dan Animal Farm ini babi itu bisa dibeli di Solo ya? Beli di Solo ya? Waduh, banyak sih tapi banyak tempatnya kuliner babi di Solo banyak. Banyak ya. Adit. Tadi gue sebelum ini gara-gara gue menarik. Apa? Ini kan adalah buku yang lu lagi baca kan ya? Iya. Lu bisa jelasin dulu. Bullshit Jobs. Ini apa? Sama sebenarnya pertanyaan lanjutannya adalah ini kenapa lu tanda tangan? Nah ini seru nih. Ini gue tadi pengen tanya nih. Sebenarnya kenapa? Pertama, ini Bullshit Jobs teman-teman. Ini buku dari David Graeber. Kayak gue pengen beli nih, lucu nih. Ini lucu banget. Jadi ceritanya adalah dia tuh ngejelasin bahwa di dunia sekarang itu udah banyak kerjaan-kerjaan yang omong kosong. Ciri-ciri pekerjaan omong kosong adalah kerjaan yang kalau misalnya kerjaan ini hilang nih besok, dunia baik-baik saja. Ya. Influencer. Termasuk pekerjaan hari ini ya kita lakukan semuanya ya. Podcaster hilang nih komisi hilang nih. Ya, dunia baik-baik saja. Dunia baik. Dan sayangnya justru pekerjaan-pekerjaan yang omong kosong ini seringkali gajinya lebih gede daripada pekerjaan-pekerjaan yang kita butuhkan. Misalnya kayak tukang sampah, guru. Ini tukang sampah kalau besok hilang kita meninggal loh kita beneran. Iya, karena sampah di mana-mana. Siapa yang mau urusin? Tapi tukang sampah gajinya cuma segitu. Padahal ini bukan bullshit jobs. Oke. Nah, ini pertanyaan kedua, ini yang aku tandain apa sih? Jadi yang aku tandain adalah kayak quotes-quotes atau hal-hal yang kayaknya ini potensial buat aku kontenin deh. Gitu. Yang aku tuh suka banget, terus kayak ini orang harus tahu sih masalah ini sih. Nggak semuanya tentu aku kontenin, pasti aku seleksi lagi. Cuman kayak pas aku baca aku tandain dulu sehingga nanti kalau misalnya aku pengen bikin konten, aku tinggal lihatnya aku nandain apa sih? Bisa nih bikin konten gitu. Beberapa buku karena saking aku sukanya, aku bikin konten panjang di YouTube. Nama kontennya adalah nandain apa sih? Ya untuk menjawab pertanyaan itu. Kamu nandain apa sih, Dit? Ya udah. Gue gak pernah nonton konten YouTube dia loh. Nih, jadi aku tandain kayak ini aku baca ini, aku nandain ini, kenapa aku tandain, terus aku next ke tanda berikutnya, kenapa aku tandain gitu. Kayak buku bacaan, kayak buku ya kayak kita kuliah ya, sekolah gitu ditandain ini hafalannya nih dari sini ya. Tapi tidak dilakukan di Alkitab. Tapi aku sekarang aku sama istri lagi baca ulang Alkitab dari awal. Ini serius ini. Aku lagi baca. Kenapa serius? Kenapa dia ketawa? Beneran serius ini beneran. Saya lagi berusaha menjadi orang lebih baik aja. Ya, amin. Ada yang ini Kristen, kebetulan Kristen semua tapi lu apa, Rich? Lu doang nih. Aku baru sampai ini Leviticus, Imamat ya. Imamat. Nah, itu bagian-bagian paling membosankan itu. Imamat sama karena isinya peraturan. Oh iya, saya belum sampai, saya jangan spoiler ya. Oh iya. Mazmur tuh kan masih tengah itu, Mazmur masih tengah. Mazmur tuh banyak, ya kan dia termasuk yang pas ayatnya banyak, pasalnya banyak. Dan isinya tuh pujian. Oh gitu. Ya ternyata kita disitulah gua ngerti bahwa ternyata kita tuh sebenarnya bukan orang yang suka dengan pujian loh sebenarnya manusia. Karena ketika lu baca kayak aduh. Aku kalau baca Imamat tuh sekarang kayak kemarin baca kayak kita tidak boleh makan darah. Kita lagi bahas buku ya teman-teman ya. Kita lagi bahas buku. Kebetulan nama bukunya adalah Alkitab. Alkitab teman-teman. Kalau penasaran boleh dibeli di Gramet ada. ada. Di Gramet ada, Bro. Iya. Ada, Bro. Ada berbagai versi lagi. Ada Jawa ada. Kalau mau yang versi extended ada yang Deuterokanonika. Versi extended. Ada extended ya. Extended. Ini baru ini Imamat. Imamat tuh ada kayak kita nggak boleh makan darah gitu kan. Iya. Nah, terus saya kayak sama istriku udah selesai baca kayak sasang boleh nggak sih kita? Masih boleh sasang Nah, itu
menarik dari Alkitab adalah itu akan dijawab di perjanjian baru. Betul. Makanya jangan spoiler teman-teman yang udah sampai akhir. Saya masih di awal-awal nih. Itu akan dijawab di perjanjian baru. Asik, gokil. Haleluya. Iya tapi ya itu sebuah buku. Betul. Sebuah buku yang menurut gue juga penulisannya juga menarik gitu. Malah aku lupa ya siapa yang bilang, tapi salah satu content creator itu bilang Alkitab itu bahkan bukan buku, Alkitab itu library. Oke. Karena dia sebenarnya kan kumpulan buku kan. Kumpulan buku, kumpulan tulisan sebenarnya. Iya, kumpulan tulisan. Kumpulan tulisan. Lebih kayak kumpulan jurnal gitu sebenarnya, bukan betul. buku yang dari awal sampai akhir ceritanya nyambung gitu. Iya. Dan yang paling menarik sebenarnya Wahyu juga menarik. Wahyu. Lagi-lagi Bang, saya belum sampai ending Bang. Tolong Bang, jangan. Nah, kalau gue tuh bacanya lompat-lompat. Iya. lompat-lompat. Kalau aku lagi nyoba dari awal sampai akhir, bisa nggak ya kita gitu. Ya, itu juga aku belum pernah berhasil. Tapi itu sebenarnya ya gara-gara aku baca buku gitu. Jadi ngerasa, anjir aku baca buku-buku duniawi banyak banget. Itu mau jadi pertanyaan pamungkasku, kamu udah baca buku Alkitab belum? Tapi kayak aku nggak pernah ngabisin dari awal sampai akhir ya. Iya, jadi aku sama istri sekarang lagi nyoba baca dari awal. Aku malah Mazmur doang yang udah aku selesaikan. Gitu. Sama Kejadian. Jadi awal abad terakhir. Mazmur tuh kayak lu nonton album Dewa. Wow. Kan lagu. Iya. Mazmur kan lagu. Kok Mazmur sih? Wahyu. Wahyu tuh kayak Final Fantasy, perang-perang Star Wars. Kalau Final Fantasy kenapa Final Fantasy ya? Armageddon. Kalau film Armageddon itu tuh kalau nggak salah dari Wahyu. Maksudnya di sana juga dijawab bahwa ada Bruce Willis. Wow. Di Armageddon-nya ada Bruce Willis. Ya, ada Bruce Willis di Armageddon. Maksudku. Iya bener. Iya ada Ben Affleck. Agak kaget tadi. Agak kaget. Filmnya itu loh ada Bruce Willis maksudku. Iya. Seingatku ada Bruce Willis. Apa yang terjadi hari ini? Ya sebenarnya sudah ada di penggambarannya ada di Wahyu tadi, ada di Wahyu. Nah, gua nggak tahu kalau versi Al-Qur'annya ada juga. Nanti bisa munculin lah ya. Ya. Kalau nggak disapa agak bahaya nih. Nah. Oke, sebagai penutupnya, Dit, kasih 3 rekomendasi buku yang kayaknya general boleh atau kalau ada hubungannya dengan politik atau situasi politik kayak tadi Animal Farm juga menarik tuh. Yang bisa direkomendasiin ke. Oh, menarik nih. Ini salah satu buku yang bikin aku start baca buku. Oke. Judul bukunya adalah The Righteous Mind dari Jonathan Haidt. Kalau Anda nyari buku ini di Gramet, dia kan jadi judulnya The Righteous Mind. Tapi ada subjudulnya. Subjudulnya adalah Mengapa orang-orang baik terpecah karena politik dan agama? Mengapa orang-orang baik terpecah karena politik dan agama? Buku ini yang bikin aku yang awalnya tuh aku sebel banget sama orang-orang yang bikin komentar tolol di IG. Buku ini yang bikin aku ngerasa, oh ya emang naturnya seperti ini. Memang semudah itu orang dipecah. Dan itu dari natur manusia banget. Salah satu quote yang aku ingat dari buku ini adalah orang tuh mikirnya emosinya duluan, jadi kayak instingnya duluan, intuisinya duluan, baru logikanya yang jalan, penalarannya yang jalan. Jadi kayak kalau mereka ngelihat berita nih, misalnya ngomongin LPG gitu ya, LPG habis gitu ya misalnya ya. Terus kalau orang itu emang sudah emosinya terikat sama Prabowo, udah terikat sama rezim, dia akan ngerasa, oh tapi ini adalah hal yang baik, yang ini akan mencari justifikasi kenapa hal itu benar. Begitu juga sebaliknya, kalau orang udah terikat sama anti sama Prabowo gitu ya, dia akan marah ngelihat itu, terus akan menjustifikasi kenapa dia marah. Jadi kadang argumennya nggak logis, tapi emosinya duluan, baru logikanya belakangan. Oke. Itu. Satu. Oh itu ada tiga ya? Ada tiga ya? Oke. Jadi satu, The Righteous Mind dari Jonathan Haidt. Yang kedua, Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro dari Peter Carey. Wah. Nah, ini apa nih menariknya apa nih? Menariknya gini. Selama ini kita mungkin cuma tahu Diponegoro dari buku atau dari foto-foto ya kan. Tapi kita nggak pernah ngelihat Diponegoro ini sebagai seorang sosok itu seperti apa. Nah, ketika aku baca buku itu, banyak ternyata pattern yang berulang gitu. Pattern kepemimpinan yang berulang. Kayak misalnya pejabat-pejabat nih di depan masyarakat tuh baik banget. Tapi ternyata di belakangnya maksiat gitu. Terus bagaimana rakyat tuh bisa digerakkan dengan kepemimpinan yang sangat-sangat penuh dengan mitos gitu ya.
kayak ini dia adalah apa sih sang penyelamat lah pokoknya di Diponegoro ini, dia akan membebaskan kita dari penjajahan. Akhirnya orang di belakangnya dia gitu. Nah, dengan mudahnya rakyat digerakkan, padahal yang di atas pun juga tidak sesempurna itu. Jadi menurutku berkaca dari Diponegoro di masa itu, kita bisa nggak kaget lagi kalau kita ngelihat pemimpin kita sekarang masih berperilaku sama. Oke, itu bisa terlihat di buku tersebut. Iya, nggak cuma Diponegoro aja, tapi kayak semua pejabat Jawa di waktu itu ternyata emang gini, emang dari dulu tuh politiknya emang seruat ini. Iya benar ya. Beberapa bulan kayak di media sosial juga ada buku yang menceritakan bahwa ternyata nggak ada yang namanya kerja paksa di zaman penjajahan Belanda. Ya, karena sebenarnya dari gubernur Belanda pada waktu itu sudah membayar ke bangsa kita, tapi petinggi-petinggi daerah pada zaman itu yang tidak memberikan haknya kepada masyarakat. Itu iya. Walaupun sebenarnya kalau dilihat lagi, yang diberikan awalnya itu udah dikit. Udah dikit. Yang diberikan dari awal itu dikit. Ya kalau udah tahu dikit ya jangan dikorupsi juga. Gitu. Jadi itu menarik sih. Menarik. Ternyata apa yang terjadi hari ini tuh sebenarnya sudah pernah terjadi di zaman dulu dengan versi yang berbeda. Exactly. Makanya penting kita belajar sejarah supaya kita nggak ngulangin kesalahan yang sama. Itu sih. Dan kalau mau konteks yang cukup dalam tentang satu pattern di masa lalu di tahun 1800-an, Takdir Diponegoro itu bagus banget. Takdir Diponegoro. Oke, itu buku kedua. Buku ketiga. Masih buku sejarah tapi lebih umum. Judulnya Collapse dari Jared Diamond. Oke. Jared Diamond ini sebenarnya terkenalnya bukan buku itu. Terkenalnya mungkin teman-teman kalau tahu Guns, Germs and Steel. Oke. Di buku Guns, Germs and Steel dia tuh nyeritain bagaimana sebuah peradaban itu terbentuk. Dan kenapa peradaban di sini sama di sana punya teknologi yang beda. Kalau Collapse itu kebalikannya. Oke. Peradabannya udah ada nih. Kenapa dia bisa hancur? Nah, di buku ini ada nanti dia akan merangkum ada kurang lebih 12 penyebab kenapa peradaban bisa musnah. Dan semuanya itu kayak domino efek gitu. Startnya selalu dari perusakan lingkungan. Dari kerusakan lingkungan. Jadi kalau teman-teman pengen tahu efek dari peradaban, kebijakan masyarakat dan dampaknya pada peradaban itu sendiri, baca Collapse. Karena di sana nggak cuma contoh-contoh yang jelek, contoh-contoh yang udah hancur, tapi kayak negara-negara yang sampai hari ini masih ada kayak Jepang. Bagaimana caranya mereka bisa mengatasi krisis alam mereka, terus bagaimana mereka bisa mengatasi krisis kepemimpinan mereka, itu dijelasin juga di sana. Oke. Itu sih. Oke, itu tiga buku rekomendasi dari Adit yang bisa menggambarkan situasi-situasi politik pada zaman sekarang. Tapi hari ini gue seneng banget karena mendapatkan banyak insight bahwa ternyata di era sekarang ini kita perlu orang-orang untuk menyadarkan bahwa betapa pentingnya baca buku itu. Bukan hanya menambah insight baru buku, tapi lu bisa punya mentreatment diri lu untuk jauh dari media sosial, ketoksikan media sosial dan lain-lain. Itu bisa menjadi treatment gratis. Exactly. Ya yang lu tinggal walaupun beli buku juga ya tetap ya. Atau minjem dari teman. Minjem dari minjem dari teman. Bener juga ya. Iya, minjem teman. Pasti temen lu punya buku nganggur di rumah udahlah. Yang nggak dibaca. Udah pasti ada. Termasuk Alkitab. Yes. Siapa tahu ada yang pengen belajar agama Kristen, nggak punya Alkitab, kalau mau beli nanti ketahuan sama orang tua, boleh pinjam dulu sama temennya, ya kan. Pokoknya kalau pinjemnya ke teman-teman Katolik itu versi extended. Ada Deuterokanonikanya itu. Karena kebanyakan kesaksian pindah dari Islam ke Kristen itu berawal dari pinjam Alkitab temen. Aduh. Oke, thank you banget itu. Thank you. Terima kasih. Panggilan. Meet the People with Gian Luigi and Rian Fardi.